Sekarang kita udah ada di pertengahan 2024 dan perkembangan AI makin kesini tuh makin cepat. Tapi kira-kira AI tuh bakal kemana ya di akhir tahun ini? Gue udah siapin nih 9 tren yang diprediksi bakalan jadi tren di tahun ini. Ada yang umum, ada juga yang teknis. Yuk kita bahas satu-satu. Oh ya, kalau lo nonton video ini di tahun 2025, jangan lupa kasih tahu kita hasilnya gimana ya. Jangan lupa juga buat subscribe ke channel ini dan join Discord Aiko, linknya udah gue taruh di deskripsi ya. Pertama, ini tahunnya reality check. Tahun ini dimana ekspektasi kita tuh harus lebih realistis. Pas AI generatif lagi hype, semua orang tuh langsung mainin ChatGPT, DALL-E, dan yang lainnya. Tapi sekarang udah mulai redup, dan kita mulai ngembangin yang lebih mantap tentang apa yang bisa dilakukan oleh AI. Banyak AI sekarang diimplementasikan sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, bukan cuma standalone aja. Mereka nambahin dan melengkapin yang ada, bukan merombak total. Jadi kayak fitur Copilot di Microsoft Office atau fitur File Generative di Adobe Photoshop. Integrasinya AI ke dalam workflow mereka, biar kita tuh bisa lebih paham apa yang bisa dan apa yang nggak bisa dilakukan oleh AI. Kedua, AI multimodal yang makin canggih. AI sekarang tuh bisa ngolah berbagai jenis data dari berbagai input. Kita udah punya model AI kayak OpenAI GPT-4 dan Google Gemini yang bisa lancar jaya ngalih dari natural language processing ke computer vision. Jadi lo tuh bisa misalnya nih tanya-tanya tentang gambar terus tuh dapat jawabannya dalam bahasa alami. Atau lo bisa minta instruksi suara buat memperbaiki sesuatu sambil dapat bantuan visual plus instruksi tekstual. Model baru juga mulai masukin video. Yang menariknya adalah dimana AI multimodal ini memungkinkan model buat ngolah input data yang lebih beragam dan yang memperluas info yang tersedia buat training dan interface. Ketiga, tren model yang lebih kecil. Model besar itu yang mulai era AI generatif, tapi mereka tuh punya kelemahan. Dari perkiraan Washington University, buat latih satu model seukuran GPT-3 aja tuh butuh konsumsi listrik tahunannya tuh lebih dari 1.000 rumah tangga. Sehari-hari, query ChatGPT standar setara sama konsumsi energi harian sekitar 33.000 rumah tangga. Sementara itu, ada model yang lebih hemat sumber daya. Sekarang, GPT-4 itu punya sekitar 1,76 triliun parameter. Tapi banyak model open source yang sukses dengan ukuran model di kisaran 327 miliar parameter. Keempat, soal GPU dan biaya cloud. Tren ke arah model yang lebih kecil nggak cuma didorong oleh kebutuhan, tapi juga oleh inovasi kewirausahaan. Modelnya makin gede, makin tinggi juga kebutuhannya buat latihan dan inferensi. Kebanyakan pengguna AI itu nggak menyimpan infrastruktur mereka sendiri. Jadi ini menekan biaya cloud saat penyedia layanan memperbaharui dan mengoptimalkan infrastruktur mereka buat memenuhi permintaan. Kelima, optimisasi model. Kita udah lihat nih adopsi teknik buat ngelatih, nge-tweak, dan fine-tuning model yang udah dilatih kayak kuantisasi. Ini ngurangin presisi yang dipakai buat mempresentasikan titik data model dari 16-bit floating point ke 8-bit integer, yang ngurangin penggunaan memori dan mempercepat inferensi. Teknik lain yang namanya LoRa atau Low Range Adaptation melibatkan pembekuan bobot model yang udah dilatih dan nambahin lapisan yang bisa dilatih di setiap blok transformer. Ini tuh mengurangi jumlah parameter yang perlu diperbaharui, yang secara dramatis mempercepat fine-tuning dan mengurangi memori yang diperlukan buat menyimpan update model. Keenam, tentang model local custom. Model open source tuh ngasih kesempatan buat mengembangkan model AI custom yang kuat yang dilatih pakai data milik organisasi dan disesuaikan buat kebutuhan spesifik mereka. Ini tuh menjaga pelatihan AI dan inferensi lokal dan menghindari resiko dari data milik atau info pribadi yang sensitif dipakai buat melatih model sumber tertutup atau sebaliknya diteruskan ke pihak ketiga. Ketujuh, agen virtual. Ini tuh lebih dari chatbot. Pengalaman pelanggan yang simple karena agen virtual ini berkaitan dengan otomisasi tugas di mana agen tuh bakal menyesuaikan hal-hal buat lo. Mereka bisa bikin reservasi atau menyelesaikan tugas-tugas checklist atau terhubung ke layanan lainnya. Kedelapan, tentang regulasi. Akhir tahun lalu, Uni Eropa tuh udah punya kesepakatan sementara tentang undang-undang kecerdasan buatan. Tapi peran dari materi copyright buat pelatihan model AI yang dipakai buat nge-generate konten tetap menjadi masalah yang kontroversial banget nih di zaman sekarang. Dan yang terakhir, yang ke-9, ada Shadow AI. Ini tuh penggunaan AI pribadi yang nggak resmi di tempat kerja oleh karyawan. Ini tuh tentang menggunakan AI generatif tanpa lewatin persetujuan atau pengawasan. Dalam satu studi dari Ernst & Young, 90% responden bilang mereka tuh pakai AI di tempat kerja, tapi nggak ada kebijakan AI sama sekali di perusahaannya. Ini bisa menyebabkan masalah keamanan, privasi, kepatuhan, dan yang lainnya. Nah guys, itu dia ke-9 tren AI yang penting banget buat di tahun ini. Tapi kenapa cuma 9? Bukannya harusnya 10. Nah, itu tugas lo buat tebak apa satu tren AI tahun 2024 yang belum kita bahas di sini. Coba lo tulis di kolom komentar ya.
Dan kalau lo punya pertanyaan seputar AI, tulis aja di kolom komen juga di bawah. Buat lo semua yang pengen terus dapetin update di dunia AI, subscribe channel ini dan gabung ke iCall sekarang juga.